Ketika sebuah keyakinan mulai dipertanyakan dengan ayat dan logika, biasanya ada dua pilihan: menjawab dengan dasar yang kuat atau berputar-putar menghindari inti persoalan. Dan di video ini, kita melihat bagaimana sebuah pertanyaan sederhana justru membuka kebingungan besar. Ketika ditanya, apa itu penyembahan? Jawabannya berubah-ubah. Ketika ditanya, gerakan menyembah seperti apa? Definisinya berganti setiap menit. Inilah masalah utama yang dibongkar Edis TV. Bukan sekedar soal patung, tetapi soal inkonsistensi dalam memahami apa yang mereka lakukan sendiri. Diskusi ini bukan tentang kebencian kepada pribadi. Ini tentang keberanian menguji praktik keagamaan dengan standar kitab sucinya sendiri. Kalau memang sebuah tindakan bukan penyembahan, maka harus bisa dijelaskan secara konsisten. Tapi kalau definisinya berubah hanya demi menyelamatkan tradisi, maka yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan kebiasaan. Silakan Tina, nyalakan kamera dulu. Ya, ini udah loh. Belum dong. Kalau udah kelihatan wajah Anda. Jangan gitu lah, Bang. Ini memang belum. Nah, ini Gimana? caranya gimana? Oke, Ya. gitu dong caranya gimana? Itu udah saya undang. Silakan, nyalakan kamera. Ini udah tak pencet loh. Mana sih? Kalau sudah, kamera akan nyala di sini. Aduh, susah. Nah, Ya. itu baru sudah. Begitu. Yang baik kok masa gitu sih. Iya bercanda, maksudnya memang belum karena Anda bilang udah, udah. bercanda, Gimana? Udah emosi. Emosi dia. Emosi. Emosi. Oke. Ya. Baik. Nama saya Tina, Oke, Tina, Kristen atau Islam? Katolik. Saya Katolik. Oke. Katolik dari Silakan. lahir. Silakan, Tina. Apa yang mau Anda utarakan? Bang, apa itu tahu dari mana sih Katolik nyembah patung Maria itu? Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke. Semoga kita mendapat orang yang terdidik dan semoga sadar ya. Baik, tahu dari mana? Tahu dari mana katanya, baik. Iya. Oke. Tahu dari mana? Oke. Saya tanya dulu sama Anda. Oke. Menurut Anda ini orang apa? Orang Islam atau orang Katolik atau orang Kristen? Ya mana tahu itu mungkin Kristen, Protestan. Karena itu gereja ya. Astaga. Enggak ada tulisannya. Sungguh Anda melakukan suatu pembohongan publik. Astaga. Oke, gini sebelum ke situ, saya mau ke sini dulu, biar enak kita ya. Sebelum ke situ, saya mau ke sini dulu. Saya mau tanya dulu ini, Kak Tina, sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, itu apa? Gambar itu. Mau Enggak, saya bicara. tanya dulu, sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Enggak. Belum. Pantesan, makanya saya ngerti. Karena itu. Baik, saya mau tanya dulu, menurut Anda ini, menurut sudut pandang Anda ini, orang-orang ini melakukan pengkultusan, pemujaan, penyembahan kepada patung ini enggak? Saya mau tanya juga ya. Ini gambar, kenapa bisa tahu dia itu nyembah atau apa? Bisa juga mereka itu nari, bisa juga mereka itu baru drama. Ini posisi yang apa ini? Itu nungging. Iya, lain katanya? Iya, nungging nggak tahu apa. Astaga. Jadi nyembah. Oke, gini saja, gini. Coba segini. Gini Kak Tina, coba saya pengen tahu, tunjukin posisi badan menyembah itu gimana? Coba. Menyembah itu tangan itu jadi satukan. Gini. Oke. Kalau nggak gitu nggak nyembah? Ya nggak tahu. Oke, posisi tangan ya. Posisi tangan harus begitu ya. Oke, baik. Posisi tangan begitu. Baik. Kita tunjuk gambar ya yang posisi tangan begitu ya. Oke, baik. Kita tunjuk. Baik.
Cari gambar yang posisi tangan begitu. Ingat ya, pegang omongan ya. Posisi tangan tadi begitu ya, baru menyembah ya. Iya. Oke. Kita kasih gambar. Saya cari dulu sebentar. Saya mau cari posisi tangan menurut keinginan dia tadi ya. Sabar. Lama amat sih Bang. Itu Sabar dong, gimana ya? sabar Sendirinya dong. gimana sih? Sabar. Tenang. Tadi aku pencet kamera kelamaan. Tenang. Ini udah dapat. Posisi tangan dong, posisi tangan tadi. Posisi Iya. tangan. Oke, sesuai dengan permintaan Anda. Posisi tangan begini berarti menyembah, betul? Iya, itu memang. Udah mulai, sebentar. Kau tadi yang bilang, sebentar. Tenang. Besar. Jangan berbeli-beli sebentar. Tadi Anda bilang posisi tangan begini, betul? Iya, itu posisi nyembah. Oke, posisi nyembah. Apa yang disembah? Lah. Lah. Enggak, saya Katolik. Mulai, wes, Saya angel, melakukan itu tapi di dalam hati. tuturan. Aduh, saya Bang. Angel, Saya bicara dulu. tuturan. Pasti sukanya kayak gitu. Berat, Dua-duanya saudara. Abang nanya saya ya, biar saya bicara dulu. Sulit dong, Bang. Iya, enggak sulit. Saya seumur hidup belum pernah saya nyembah patung. Kenapa dibilang nyembah patung? Enggak ada nyembah patung. Saya enggak pernah, ya patung, ampuni dosa saya ya patung. Enggak ada kayak begitu. Itu abang tahu dari mana saya itu Katolik? Tadi saya tanya, Kak Tina, ya, nyembah itu posisi badannya coba bikin, gini. Oke, baik. Berarti sesuai dengan permintaan Anda, kalau posisi begini, berarti nyembah, betul? Itu posisi ya. Tapi kan paramek. Nanti saya kirim, mau paramek berapa tak? Paramek. Kirim paramek, ayo Bang. Susah. Saya gini, kalau saya ngomong Emang sulit kalau udah sulit. Patungnya. Berat. Belum pernah saya bilang itu Bang. Kak Tina, coba tenangin diri dulu. Kak Tina, gini, saya mau tanya dulu sama Anda baru ketemu channel ini atau udah lama? Ngelihat saya itu udah lama tuh baru-baru ini? Emang kenapa? Enggak, mau pengen tahu aja. Udah lama baru-baru ini? Rahasia. Oke, jadi begini Kak Tina. Saya ini seorang Kristen dan saya memang mendedikasikan hidup saya itu untuk melakukan secara online begini, ya ditonton ribuan orang begini, untuk memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Nah, tetapi dalam proses perjalanan ini, biasanya saya kepada orang-orang Muslim, ada saja orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah. Seperti Anda tadi saya tanya, Anda udah baca Kejadian sampai waktu belum? Katanya. Nah, ada saja mereka ini tidak mau dikasih tahu yang benar di dalam Alkitab. Tenang dulu, nanti kita bicara. Tapi Di saya dalam nggak nyembah Alkitab. patung Bang. Tadi saya tanya gimana posisi menyembah gini. Nah, itu kan yang digambar. Oke, berarti baik, saya balik lagi. Bukan saya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda menyembah patung. Puji Tuhan Kak Tina, kalau Kak Tina tidak melakukan seperti itu, artinya Kak Tina murid Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama Anda. Anda tahu tidak siapa yang digambar ini? Paus. Pope, oke, Paus, oke. Dia pimpinan orang Katolik, betul? Iya. Oke, apakah dia menyembah patung sesuai dengan definisi permintaan Anda tadi? Menghormati ya. Memang kalau udah sampai sini udah angel. Aku itu sampai Angel. Tadi sudah saya bilang yang gimana yang nyembah, yang gini tangannya. Loh, enggak. Berat. Ngomong. Ya, Sulit. Apa aja kita nggak tahu. Oke lah, saya coba kasih gambar dulu yang lain lah. Oke. Aduh, Saya kasih gambar contoh itu. dulu. Aduh, berat memang ya. Lagian gambarnya itu terus bosan aku. Sulit. Dapat gambar dari mana sih? Oke, Itu ngambil dari mana sih, Bang? coba saya tanya dulu. Yang di bawah Ya. itu ngapain? Itu mungkin ngapain ya itu?
Boleh nggak yang di bawah itu dalam Alkitab kayak gitu? Dalam Alkitab. Oh Ya, iya, asal Anda nggak pernah baca Alkitab deh, lupa ya. asal nggak nyembah, Oke. Oke boleh lah. posisi seperti Oke, itu. Kak Tina. Berarti di dalam Alkitab boleh yang di bawah itu ya? Ya, asal nggak nyembah patung. Tadi kan permintaan Anda nyembah itu gimana? Ya udah coba posisikan menyembah. Posisikan gerakan badan menyembah coba. Tadi gini udah salah, udah Anda tolak. Yang mana sekarang? Dulu. Bisa aja kan sinar dulu aja gini. Iya kan? Emang itu nyembah kalau udah gini. Julie. Enggak, itu Tidur di itu bawah, kan tidur di bawah, tidur di bawah, tidur. Memang nyembah itu, makanya marsomba, somba. Somba madibata, somba. Memang nyembah betul. Somba marhula hula elek marburu ada itu. Betul itu betul. Di dalam Alkitab menyembah itu tidak boleh dilakukan kepada batu benda-benda mati. Tapi kalau kepada raja, kepada pembesar boleh. Boleh. Mau saya tunjukkan segudang ayatnya dalam Alkitab. Penyembahan kepada manusia atau penyembahan kepada raja-raja. Ada. Proskuneo kepada manusia, kepada pembesar. Ketika Abraham menghadap Bani Het, pemuka-pemuka Bani Het, pembesar-pembesar Bani Het, ya, atau kaum Het, suku Het, dia menyembah. Lalu sujudlah Abraham dan menyembah. Katanya kepada orang-orang Het itu, berikanlah kepadaku gua Makpela ini yang akan kugunakan untuk menguburkan istriku, katanya. Tuh, Abraham menyembah. Dia melakukan proskuneo kepada pemuka-pemuka Bani Het. Mephibosheth, anak Nathan, juga menyembah Daud. Makanya di dalam Alkitab, proskuneo atau penyembahan begitu ya, sujud begitu menyembah kepada pembesar itu tidak mengapa. Yang dilarang di dalam Alkitab adalah proskuneo atau sujud menyembah, menghormati, memberikan hormat kepada benda-benda mati. Itu yang tidak boleh. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Edis, apakah boleh Anda sujud menyembah kepada orang tua? Boleh. Boleh. Dan itu biblikal. Ya, Anda baca di dalam Alkitab itu beberapa kali orang datang kepada orang tuanya, dia sujud, lalu ayah atau ibunya menumpangkan tangan, memberkati anaknya itu. Tuhan kiranya memberkati engkau dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bertambah-tambahlah, kiranya engkau bertambah-tambah, panjang umurmu, banyak keturunanmu. Boleh, itu biblikal semua itu. Yang nggak boleh itu kepada batu, botol. Makanya teman-teman, kenapa? Nih, saya kasih contoh lagi nih. Contoh, tuh, nih, saya balikan badan saya. Saya balikan. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan dia rela dilempar, dicampakkan ke tungku api? Karena dia nggak mau bersujud kepada patung Nebukadnezar. Nggak mau dia. Ya, tapi kalau kepada Nebukadnezar sendiri, Tuanku, oh dipanggil, ya Tuanku, hormat dia. Iya, tapi kalau kepada patungnya jangan. Kalau kepada Anda iya, begitu. Tapi jangan kepada patung Anda. Seperti itu ya. Ini saya terus-menerus melakukan pengajaran seperti itu ya. Bagi Anda ya yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ya, seperti itu. Jangan gara-gara Anda punya duit lalu Anda nggak mau dengarkan firman Tuhan. Saya punya duit nih, saya biasa kasih gift nih, saya membela. Terkutuklah kau dan uangmu itu. Iya, gimana? Jadi kasih tahu yang benar kok. Gimana? Apakah Anda pikir dengan uangmu itu Anda mau membalikkan firman Tuhan itu? Sungguh kamu nekat yang nyata. Di awal diskusi tadi,
Tina datang dengan pertanyaan klasik. Tahu dari mana Katolik menyembah patung Maria? Pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tetapi justru dari sini terlihat bagaimana sebuah keyakinan sering dipertahankan bukan dengan pemahaman, melainkan dengan perasaan. Edis langsung mengarahkan pembicaraan kepada inti persoalan, bagaimana cara membedakan antara penghormatan dan penyembahan. Sebab selama ini banyak orang berkata, kami tidak menyembah patung, kami hanya menghormati. Tetapi ketika diminta menjelaskan secara jelas batas antara menghormati dan menyembah, jawabannya mulai kabur. Awalnya, Tina mengatakan bahwa menyembah itu postur tangan tertentu. Artinya, menurut definisinya sendiri, ada postur tubuh yang menunjukkan penyembahan. Tetapi ketika diperlihatkan gambar tokoh agama yang melakukan posisi yang sama di depan patung atau simbol keagamaan, definisinya langsung berubah. Disinilah Edis mencoba menunjukkan satu hal penting. Kalau standar berubah-ubah tergantung objeknya, maka itu bukan lagi standar kebenaran, tetapi standar pembelaan. Dan ini poin paling tajam dari diskusi tersebut. Kalau seseorang bersujud di depan patung lain, banyak orang Kristen akan dengan cepat menyebut itu penyembahan berhala. Tetapi ketika tindakan yang mirip dilakukan di lingkungan sendiri, tiba-tiba istilahnya berubah menjadi penghormatan, penghargaan, atau tradisi iman. Pertanyaannya sederhana, kenapa standar untuk agama lain begitu keras, tetapi untuk diri sendiri begitu lunak? Edis kemudian membawa diskusi kepada Alkitab, bukan opini pribadi, bukan perasaan, tetapi teks yang mereka yakini sendiri. Ia menunjukkan bahwa di dalam Alkitab, sujud hormat kepada manusia masih bisa ditemukan dalam konteks sosial, kepada raja, kepada orang tua, kepada pembesar. Tetapi ada garis tegas yang tidak boleh dilanggar, yaitu penghormatan religius kepada benda mati atau patung. Disinilah argumentasi Edis mulai menusuk. Sebab masalahnya bukan sekedar menundukkan badan. Masalahnya adalah ketika sebuah objek fisik mulai diberi perlakuan religius, dicium, didoakan di depannya, dijadikan media penghormatan spiritual, bahkan ditempatkan dalam ritual ibadah. Ketika itu terjadi, orang tidak lagi sedang menghormati manusia hidup, tetapi sedang memberi tindakan religius kepada benda buatan tangan manusia. Dan ironisnya, banyak yang bahkan tidak sadar bahwa praktik itu bertabrakan dengan larangan yang sangat jelas di dalam kitab yang mereka baca sendiri. Yang membuat diskusi tadi semakin menarik adalah ketika Tina mengakui bahwa ia sendiri belum pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Disitulah Edis menekan satu kritik yang selama ini jarang dibahas. Banyak orang membela tradisi lebih keras daripada membela firman Tuhan. Mereka marah ketika tradisinya disentuh, tetapi tidak pernah benar-benar memeriksa apakah tradisi itu sesuai dengan kitab sucinya sendiri. Ini masalah besar dalam dunia keagamaan modern. Orang diwarisi ritual sejak kecil, lalu menganggap semua itu otomatis benar. Ketika ada yang bertanya, bukannya mencari ayat atau dasar teologis, yang keluar justru emosi. Padahal kebenaran tidak takut diuji. Kalau memang praktik itu benar, seharusnya bisa dijelaskan dengan tenang dan konsisten. Tetapi yang terlihat di video tadi justru sebaliknya. Definisi berubah-ubah, standar bergeser. Ketika sudut logika mulai menekan, jawaban mulai kabur. Edis juga menyoroti satu hal yang sangat penting. Banyak orang gagal membedakan antara menghormati pribadi dan memuliakan simbol. Dalam Alkitab, menghormati orang tua jelas diajarkan. Menghormati pemimpin juga ada konteksnya. Tetapi Alkitab berkali-kali menunjukkan penolakan terhadap tindakan religius kepada patung atau gambar. Itulah sebabnya kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego menjadi sangat relevan. Mereka tidak masalah hidup di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Mereka tetap menghormati raja sebagai penguasa. Tetapi ketika diminta bersujud kepada patung, mereka menolak sampai rela masuk dapur api. Kenapa? Karena mereka mengerti perbedaan antara menghormati manusia hidup dan memberi tindakan religius kepada benda buatan manusia. Dan ironisnya, banyak yang bahkan tidak sadar bahwa praktik itu bertabrakan dengan larangan yang sangat jelas di dalam kitab yang mereka baca sendiri. Narasi Edis memang keras, kadang tajam, kadang menusuk, tetapi inti pesannya sebenarnya sederhana. Jangan percaya hanya karena diwariskan, uji semuanya dengan kitab suci. Kalau memang benar, pertahankan. Kalau ternyata bertentangan, berani tinggalkan.
Karena iman yang sehat bukan iman yang anti pertanyaan. Iman yang sehat justru berani diuji. Pada akhirnya, diskusi tadi bukan sekedar soal patung. Ini soal keberanian memilih firman di atas tradisi. Banyak orang marah ketika keyakinannya disentuh, tetapi jarang mau jujur memeriksa apakah yang dia bela benar-benar berasal dari Tuhan atau hanya kebiasaan turun-temurun. Edis TV sedang mengguncangkan zona nyaman itu, dan itulah sebabnya banyak orang tersinggung, karena kebenaran selalu terasa keras bagi mereka yang terlalu lama hidup di dalam pembenaran. Kalau sebuah praktik memang benar, tunjukkan dasarnya dengan jelas. Tetapi kalau jawabannya selalu berubah-ubah, maka mungkin yang sedang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan ego dan tradisi. Firman Tuhan tidak butuh dibela dengan emosi. Firman Tuhan cukup dibuka, lalu biarkan manusia memilih, mau taat atau tetap bertahan pada kebiasaan.